Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, berjumpa kembali di channel ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita mencoba memahami sebuah fenomena, bagaimana kita melihat ada orang-orang yang berani mengeluarkan harta bendanya dengan begitu banyaknya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk suatu keyakinan. Lantas kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Jikalau kita berkaca kepada kehidupan generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan mereka terhadap Islam begitu luar biasa. Kecintaan mereka kepada Rasulullah mengalahkan segalanya. Mereka berburu keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu antusias. Ada sahabat yang dimana mau menukar kebun kurmanya dengan jual beli dengan Allah gantinya dengan balasan surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pikir panjang. Satu-satunya aset yang dia punya dia lepaskan, dia sedekahkan, dia tukaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala di jalannya, padahal itu adalah aset yang terbaik yang dia miliki, yang memberikan pundi-pundi harta benda yang melimpah ruah. Tetapi ternyata dunia yang begitu menggoda tidak menggoda hatinya, tidak merubah keyakinannya bahwa ada sebuah balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah keyakinan yang sungguh luar biasa, ada sebuah manisnya iman yang mereka rasakan dan belum kita rasakan sepenuhnya. Dan kita melihat juga bagaimana dalam lembaran sejarah ada sahabat yang begitu berani berjuang, berperang sampai masuk ke tengah-tengah musuh demi janji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu balasan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh luar biasa pengalaman spiritual yang dimana mereka mengorbankan harta benda bahkan jiwanya demi sesuatu janji yang tidak mereka lihat secara zahir, tetapi mereka yakini 100%. Untuk memahami fenomena ini, maka kita harus masuk ke dalam relung-relung jiwa kita, masuk ke ranah keimanan kita, agar kita bisa memahami mindset, keyakinan, dan juga cita rasa manisnya iman yang ada dalam jiwa mereka. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimman siwahu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu kama yakrahu an yukdhafa finnar." Ada 3 golongan
yang dimana tiga golongan ini mereka akan merasakan cita rasa manisnya iman, lezatnya iman, yaitu indikatornya adalah yang pertama, mereka yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang pertama dan yang utama dalam kehidupannya, sehingga ruang jiwanya itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari poin ini kita bisa memahami bagaimana pengorbanan mereka orang-orang yang soleh, pengorbanan para sahabat Rasulullah yang sungguh luar biasa, sampai mereka tidak berpikir panjang dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, mereka berani mengeluarkan aset terbaik yang mereka punya demi janji Allah, yaitu ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak berpikir panjang bagaimana ketika mereka bertempur, mereka mengorbankan jiwa mereka tukar dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari poin ini kita bisa memahami bahwa mereka yang dalam jiwanya memprioritaskan atau mengutamakan keriduan Allah, mencintai Rasulullah, mereka akan berubah mentalnya menjadi mental di atas rata-rata yang sungguh luar biasa. Karena dalam Islam, kekuatan itu tidak diukur dengan kekuatan fisik, tetapi diukur dengan kekuatan iman. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bagaimana contohnya kekuatan iman dari Syekh Ahmad Yasin dalam perjuangan melawan Zionis Yahudi yang menjajah Palestina, itu sangat ditakuti oleh Zionis itu sendiri dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah dan dia membencinya karena Allah. Jadi standar kecintaannya bukan standar kecintaan syahwat hawa nafsu, tetapi standar kecintaannya yaitu Allah dan Rasulnya. Dan juga mereka yang membenci, an ya'uda fil kufri, kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, seperti halnya mereka membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Kita akan membahas satu poin saja karena terbatasnya waktu, dan kita mencari fadilah atau pemahaman yang utama dari poin yang pertama, yaitu mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling pertama dan utama dalam kehidupan. Mereka akan merasakan manisnya iman. Contoh sederhana adalah ketika azan berkumandang, maka mereka yang berusaha mencari keriduan Allah, mencari ridho Allah dalam kehidupannya, mereka akan meninggalkan apapun yang sedang mereka kerjakan dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dimana di sana ada sebuah pertempuran antara tarikan keimanan dan tarikan kelalaian, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana. Maka kita yang masih berlumuran dosa, yang mungkin sholatnya juga masih belum khusyuk, jauh dari kehusuan, kita akan susah memahami bagaimana sih manisnya iman itu, bagaimana sih lezatnya iman itu. Maka kita tidak akan bisa merasakan sensasi itu ketika kita belum masuk ke pengalaman spiritual yang terdalam, yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar ruang jiwanya diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini seperti halnya orang kaya yang dia hidup dari semenjak dia lahir sampai dia tumbuh dewasa, dia berada dalam kecukupan, dalam harta yang melimpah. Mereka tidak akan merasakan bagaimana penderitaan sakitnya, nestapanya orang-orang yang kelaparan, yang tidak bisa menemukan makanan dalam satu hari. Mereka tidak bisa merasakan itu semua, penderitaan itu semua, kecuali mereka melihat dan merasakan sendiri bagaimana mereka ada sebuah rasa yang begitu perih, ada sebuah rasa yang penderitaan yang tiada tara ketika keluarganya, istrinya, anaknya hidup dalam kelaparan. Nah, ini contoh sederhana untuk menganalogikan bagaimana rasa manisnya iman itu tidak akan bisa dicapai kecuali mereka yang sudah masuk ke dalamnya dan mengalami pengalaman spiritual yang dalam.
Seperti halnya kebahagiaan yang terpancar bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan ketika orang tuanya membawa bungkusan nasi atau mungkin bahasa Jerman itu kayak besek kayak gitu ke rumahnya, atau nasi berkat, nasi kotak gitu, dimakan secara berjamaah dengan anggota keluarga yang banyak, ibunya ngasih disuwir-suwir. Itu seperti hal yang sangat sepele, hal yang ya Allah gitu, sekotak dibagi-bagi sejumlah keluarga yang besar, tetapi pada saat itu ada sebuah euforia, ada sebuah rasa kegembiraan yang sungguh luar biasa yang dirasakan oleh anggota keluarganya karena jarang gitu makan daging dan makanan-makanan yang langka mereka cicipi. Ada sebuah rasa syukur yang sungguh luar biasa. Maka hal ini tidak akan dirasakan oleh mereka yang hidup dalam kecukupan, yang melihat nasi kotak ya biasa aja untuk mengisi perutnya, untuk menghilangkan rasa lapar. Atau bahkan bagi mereka yang sudah hilang rasa empatinya, hilang rasa kasih sayangnya, bahkan nasi kotak itu bisa menjadi bahan olok-olokan ya, yang dimana pernah viral bagaimana seorang pejabat merasa terhina ketika membawa nasi kotak. Ini sebuah gambaran bagaimana ternyata pejabat tidak bisa berempati kepada rakyatnya, bagaimana bisa berempati kepada rakyatnya ketika dia merasa terhina dengan membawa nasi bungkusan. Walaupun itu lelucon, tetapi ada sebuah pesan yang sangat dalam bahwa ini pejabat jauh dari rasa empati, perhatian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya puasa Ramadan ini seolah-olah menarik kita atau menyeret kita kepada sebuah dimensi yang lain, dimensi yang dimana orang kaya itu bisa memahami sebuah rasa lapar yang sungguh luar biasa, rasa haus yang sungguh luar biasa. Oh, ternyata gini ya, nggak menemukan makanan seharian, dia rasa empatinya sudah muncul dalam dirinya, rasa kasih sayangnya sudah muncul di dalam jiwanya. Kenapa? Karena dia merasakan penderitaan saudaranya yang lain yang disempitkan dalam segi dunia, susah untuk mencari makan, maka hiduplah rasa empati itu, dan akhirnya endingnya adalah jadi indahnya kebersamaan, indahnya berbagi, karena dia pernah mengalami rasa yang begitu pahit. Dan bagi kita yang mungkin hidup dalam kecukupan, dalam artian tidak dibukakan dunia secara lebar, tetapi masih bisa mencicipi makanan atau bisa makan 3 kali sehari, itu menghasilkan sebuah pribadi yang pandai untuk bersyukur. Bagaimana ternyata air putih yang kita anggap ya biasa saja, bukan segelas kopi yang mahal gitu dan lain sebagainya, air putih kita biasa saja, ketika kita haus minum nggak ada rasa syukur, nggak ada sebuah euforia rasa syukur yang memancar dalam jiwa kita, biasa aja. Tetapi ternyata ketika saum kita menyadari bahwa ternyata banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap sederhana atau bahkan sepele, tetapi sungguh luar biasa menunjang kehidupan. Bagaimana ternyata air putih yang di hari biasa kita melihatnya ya air putih biasa, tetapi ketika saum kita begitu sangat bahagia ketika berbuka menemukan air minum, menemukan air putih dan air minum yang lainnya. Inilah salah satu hal yang penting untuk kita renungkan. Maka kita masuk dalam uraian selanjutnya tentang bagaimana sih indikator orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling pertama, yang lebih dicintai daripada kecintaan kepada yang lainnya. Yang pertama adalah rasa cinta yang dominan dalam jiwanya mengalahkan kecintaannya kepada yang lainnya. Memang secara pengucapan sangat gampang sekali, tetapi untuk mengaplikasikan mendahulukan kecintaan Allah kepada Rasulnya daripada kecintaan kepada yang lain itu sangat susah dan sangat berat, ringan untuk diucapkan. Tetapi ini beda halnya dengan orang-orang yang keimanannya sungguh luar biasa, yang teruji, yaitu generasi sahabat Rasulullah, generasi yang terbaik. Bagaimana pernah terjadi sebuah percakapan yang menarik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sebelum masuk Islam sangat membenci banget terhadap Islam, sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika masuk Islam, beliau mendeklarasikan bahwa Rasulullah lebih dia cintai dari segalanya kecuali dirinya sendiri. Nah, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh engkau belum dianggap sempurna keimanannya sehingga mencintaiku lebih dicintai daripada yang lainnya, bahkan lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Nah, ini salah satu deklarasi kecintaan yang sungguh luar biasa, yang dimana kecintaan kepada Rasulullah perlu kita buktikan dengan amalan-amalan kita, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan berusaha mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua adalah mereka yang mendahulukan atau menjaga perintah Allah dan menjaga agar tidak masuk ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka benar-benar menjaga itu. Mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka orang yang seperti ini, yang komitmen dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dosa-dosa yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Allah akan menukar pengorbanannya, kesabarannya dalam mempertahankan komitmennya, mempertahankan keimanannya dengan manisnya ibadah kepada Allah, dengan manisnya iman. Hal ini pernah diceritakan bagaimana seorang ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka, ketika beliau ada sebuah tugas ke luar negeri, yang dimana ternyata membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Di suatu malam beliau pernah ditawari ya seorang wanita, ya istilahnya itu PSK. Kenapa? Karena istilahnya itu mungkin dari pihak sananya itu memahami bahwa beliau istilahnya itu bertugas berbulan-bulan lamanya pasti membutuhkan hal yang seperti itu. Tetapi ternyata inilah gambaran bagaimana ternyata tingkatan seorang ulama yang besar, seorang ulama yang wawasannya luas, yang dari segi ibadahnya pasti lebih berkualitas, tetapi ternyata ketika beliau menutup pintu peluang-peluang dosa, beliau menolak hal itu karena keluar dari prinsip agama, karena itu adalah melabrak larangan Allah jikalau dilakukan. Beliau bersabar dalam menahannya syahwat berbulan-bulan lamanya ketika bertugas di luar negeri, dan beliau menolak tawaran itu. Dan ternyata beliau menceritakan, sungguh ketika aku sholat subuh, aku merasakan sebuah kenikmatan sholat yang sungguh luar biasa, yang aku sendiri belum pernah merasakannya di hari-hari sebelumnya. Bayangkan bagaimana seorang ulama besar dari segi ibadahnya pasti lebih berkualitas, lebih khusyuk, dan pasti merasakan manisnya iman, merasakan kualitas ibadah yang luar biasa. Tetapi ketika beliau ada sebuah godaan yang menghampiri, beliau menolak itu semua, padahal dari segi kebutuhan pasti mendesak banget. Tetapi di sini beliau berprinsip mengutamakan Allah dan Rasulnya, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah berikan anugerah, yaitu kenikmatan spiritualitas yang tidak bisa dijelaskan dengan ribuan kata-kata, sama halnya seperti kita mencoba menjelaskan rasa manis dengan diksi kata yang begitu banyak, nggak akan bisa menjelaskan bagaimana definisi atau rasa manis itu sendiri, kecuali dengan dicicipi selesai urusan. Maka inilah sebuah pengalaman spiritual yang begitu manis, yang begitu lezat, yang beliau rasakan ketika menunaikan sholat subuh setelah malamnya beliau tadi ditawari, dan beliau menolak hal itu semua. Allah berikan kenikmatan keimanan yang sungguh luar biasa. Dan poin yang ketiga untuk memahami ini adalah mereka yang mendahulukan keimanan, mereka yang berpegang teguh dalam keimanannya, Allah akan berikan sebuah kemantapan jiwa, kemantapan iman. Hal ini kita pahami dari peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa, bagaimana sahabat Rasulullah ketika awal-awal dakwah Islam dikumandangkan oleh Rasulullah, yang dakwahnya masih secara sembunyi-sembunyi, tetapi ternyata mereka mengalami sebuah kezaliman, penderitaan yang sungguh luar biasa, yang jikalau penderitaan itu, siksaan itu menimpa kita,
menimpa keluarga kita, masihkah kita komitmen berpegang teguh berpegang teguh pada keimanan kita itu sendiri? Ternyata bagaimana Bilal bin Rabah disiksa sungguh luar biasa, dihimpit dengan batu yang besar sampai beliau susah bernapas di bawah terik matahari, di panasnya padang pasir, tidak meluluhkan keimanannya, tidak bisa membuyarkan keimanannya, bahkan semakin mengkristalkan keimanan yang ada dalam hatinya. Allah menguatkan jiwanya, Allah melapangkan dadanya dari penderitaan siksaan yang sungguh luar biasa. Bagaimana keluarga Yasir juga mengalami sebuah penyiksaan yang sungguh luar biasa, tetapi Allah kuatkan keimanannya, Allah teguhkan jiwanya, sehingga bagaimana penderitaan Yasir dijemur di bawah terik matahari, di gersangnya padang pasir yang sungguh luar biasa, diseret memakai kuda dengan keadaan yang beliau tidak memakai baju, kulitnya begitu gosong, begitu merasakan panas yang tiada tara, ditarik di atas padang pasir yang panas oleh seekor kuda, pasti begitu pedih dirasakan. Jangankan kita merasakan kepedihan itu, ketika kita teriris pisau saja kan sakitnya mengganggu rasa bahagia dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan penyiksaan yang sungguh luar biasa? Dan istrinya Sumayyah, orang yang paling pertama yang syahid di kalangan wanita, yaitu Sumayyah, istrinya Yasir. Bagaimana ternyata ketika beliau memegang teguh keimanannya, beliau disiksa sungguh luar biasa, dipukuli, dicambuk, dan terakhir saking kesalnya Abu Jahal, beliau tusuk dengan besi yang panjang dari kemaluannya sampai tembus ke punggungnya, sehingga Sumayyah akhirnya syahid. Apa yang membuat mereka tangguh? Apa yang membuat mereka tetap kokoh berdiri dalam penyiksaan yang bertubi-tubi? Itulah karena Allah sudah menganugerahkan kekuatan dari keimanan, dan Allah berikan sebuah manisnya iman dalam jiwanya, sehingga siksaan apapun tidak membuat imannya luntur, tetapi bahkan sampai membara imannya karena yakin dengan balasan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.